Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah la hawla wa la quwwata illa billah amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid al-ayah. Yang saya muliakan, yang saya banggakan, anak-anakku kelas 11 SMA Negeri 3 Kota Blitar. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada hari ini kita semua masih diberikan kekuatan iman, kekuatan Islam, istiqomah dalam beribadah, dan tentunya kita semua masih diberikan nikmat kesehatan lahir batin, sehingga kita semua dapat melaksanakan segala aktivitas kita, wabil khusus kita dapat melaksanakan kewajiban kita sebagai guru, sebagai siswa, sebagai murid, yaitu thalabul ilmi, walaupun dalam keadaan pandemi semacam ini. Mudah-mudahan ilmu yang kita peroleh menjadi ilmu yang bermanfaat, maslahah fid din wa dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan kita baginda Rasul Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biqaulina Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, yang kita nantikan syafaatnya fitin hatta al-akhirah. Amin ya rabbal alamin. Anak-anak yang saya banggakan, hari ini kalian sudah masuk ke tahap atau fase berikutnya, yaitu menaiki kelas 11. Yang kemarin seakan-akan kalian masih SMP, bahkan bisa jadi kemarin menganggap kalian masih SD, tiba-tiba sekarang sudah naik ke kelas 11 gitu ya. Otomatis ini sangat mempengaruhi psikologi kalian, mental kalian. Yang dulu makan masih disuapi, yang dulu masih main layang-layangan di kebun gitu, di sawah, suka main sama teman-temannya, ya masih nuansa-nuansa anak-anak lah. Atau SMP suka, ya semacam itulah nuansanya anak SMP. Sekarang kalian sudah SMA, sudah masuk fase remaja awal, yang dimana fase-fase remaja awal itu luar biasa sekali. Saya tidak membahas ini secara detail karena nanti waktu kita sangat terbatas, nanti kita akan sambung di lain waktu gitu saja. Untuk mempersiapkan waktu, ya sebelum kita masuk ke materi kita pendidikan agama Islam, perkenalkan, nama saya Pak Fadil, panggilannya Pak Fadil, nama lengkapnya Fadil Atarawi. Anak-anak sering menyapa saya dengan panggilan Pak Fadil gitu ya. Rumah saya Mendograde, Jalan Pamenang, Gang 1 nomor 9. Jadi mungkin ada yang rumahnya Mendograde tidak asing lagi dengan alamat tadi itu ya, Jalan Pamenang, Gang 1 nomor 9. Misalkan kalian nanti kemana melewati Mendograde, jangan lupa mampir ke rumahnya Pak Fadil. Tapi karena hari ini masih corona, tidak mungkin kita keluar dari rumah. Bahkan cara mengajar kita, cara sekolah kita pun dari rumah, gitu ya. Ya, jadi perkenalkan, nama saya Pak Fadil. Saya mengampu mata pelajaran pendidikan agama Islam di kelas 11, yang dulu kalian di kelas 10 bertemu dengan Pak Farid gitu ya. Dan saya yakin cara mengajar saya dengan cara mengajar Pak Farid berbeda jauh. Bisa jadi apa yang disampaikan sama Pak Farid belum tentu bisa saya sampaikan. Atau sebaliknya, apa yang saya sampaikan belum tentu Pak Farid bisa sampaikan. Tapi yang jelas, insya Allah akan lebih bagus Pak Farid cara mengajarnya. Kenapa? Karena beliau masih muda, sehingga beliau bisa membaca bagaimana cara melakukan pendekatan kepada anak-anak, pada kalian sebagai muridnya, sehingga apapun yang kalian keluh kesahkan bisa dicurhatkan kepada Pak Farid. Kalau kalian melihat tampang saya saja mungkin kalian sudah takut ya, karena tampang saya tampang menakutkan ya, otomatis jelas karena dari segi face-nya saja Pak Farid itu bukan orang Jawa. Saya lahirnya di Sumatera, pasnya di Aceh. Jadi wajah-wajah saya ini wajah-wajah Aceh, sehingga bentuknya lonjong seperti pulau Sumatera gitu ya. Ya, orang-orangnya ya semacam ini. Di sawah kayak sepet ya, kurang seger, kurang menyenangkan lah bahasanya. Tapi sebetulnya Pak Fadil itu enak orangnya ya. Kalau kalian enak, Pak Fadil juga enak. Pak Fadil juga suka guyon ya. Dan nanti ya satu persatu kalian akan memperkenalkan diri dengan cara absen mungkin ya. Saya tidak tahu bagaimana wajah kalian, bagaimana kepribadian kalian, bagaimana suara kalian bagus, fales,
ngebas atau apa tremble atau bagaimana saya tidak tahu. Karena cara mengajar kita melalui online semacam ini. Ya inilah kelemahan online-nya. Tapi bagaimanapun ya kita harus menerima kondisi semacam ini karena keadaannya masih semacam ini. Insya Allah bagaimanapun cara kita belajar, apabila kita didasari dengan thalabul ilmi, niat karena Allah Subhanahu wa taala, insya Allah iman kita menjadi ilmu yang manfaat, masalah hidayah dan akhirah. Itu ya, untuk perkenalan satu persatu kita melihat situasi dan kondisinya. Mudah-mudahan Kota Blitar tenang kembali kepada seperti semula, dan insya Allah ya kalau mau dibilang sembuh atau selesai tidak akan selesai. Ya, karena penyakit itu tidak akan pernah selesai. Penyakit itu akan berhenti sendirinya dan akan menjadi sahabat kita selama-lamanya. Ada flu, dulu kan kayaknya nggak ada flu, tapi lama-lama akhirnya flu itu menjadi virus hingga menjadi sahabat kita. Selama antibodi kita baik ya. Nah, agama itu solusinya. Kenapa? Karena banyak vitamin-vitamin yang diajar oleh agama, tergantung kita mau menggunakan atau mengkonsumsi vitamin itu tidak. Mau atau tidak gitu lah. Kalau mau, maka apapun penyakitnya insya Allah akan diterjang sama agama ini. Ya. Tapi, ya, apabila kita tidak bisa mengkonsumsi vitamin yang diberikan oleh agama, ya itu akan menjadi sebuah bahasa Jawanya molo gitu ya. Akan menjadi penyakit. Ya. Contoh vitaminnya apa? Sabar, ikhlas, tawakal, zuhud, qanaah. Itulah vitamin-vitamin yang Allah berikan kepada umat manusia, kepada hambanya, supaya apa? Supaya dalam mengarungi, dalam menjalankan hidup ini biar tenang gitu ya. Nah, pertanyaan kenapa kok bisa tenang? Karena kita disibukkan dengan pola pikir kita yang salah. Kita gampang takut, kita gampang resah, kita gampang digosipi sama orang lain sehingga kita resah. Keresahan dalam pikiran kita itulah yang sebetulnya menjadi tolak ukur imun kita itu menjadi lemah, kan gitu bahasanya. Nah, bagaimana untuk meningkatkan imun kita? Ya, salah satu indikatornya adalah bagaimana kita bisa mengontrol cara berpikir kita, keterangan pikiran kita, supaya tidak berpikir yang hal-hal yang tidak baik, berpikir pada hal yang baik saja, supaya nanti jiwa kita lebih senang, lebih tenang gitu ya. Itu yang ditawarkan oleh agama kepada kita semuanya. Tapi kebanyakan di antara kita tidak menggunakan itu. Ya, agama itu seakan-akan hanya formalitas tok gitu bahasanya. Maka harapannya nanti kelas 2 ini ayo sama-sama kita belajar. Pak Fadil juga belajar, walaupun status Pak Fadil di sini guru, bukan berarti kemudian ilmu saya lebih tinggi dari kalian. Bisa jadi kalian lebih memiliki ilmu yang lebih banyak daripada Pak Fadil. Cuma pengalaman mengajarnya lebih banyak Pak Fadil, gitu saja. Ya. Nah, harapannya Pak Fadil nanti di kelas 2 ini kita sama-sama lah belajar mengenal agama kita. Agama saya Islam, tapi Islam itu apa sih Islam itu? Ya, bagaimana cara penerapannya? Banyak Indonesia ini paling banyak agama Islamnya, tapi ternyata dalam sehari-harinya tidak Islami. Ya, bukan berarti kemudian saya suruh pakai cadar semuanya, tidak loh ya. Cadar itu adalah perbedaan dalam segi fikihnya. Ya, itu tidak usah dibahas. Ya. Dalam artian apa? Dalam artian apa yang disampaikan oleh agama kadang-kadang kita melanggarnya. Itu maksud saya. Ya, kebanyakan kita yang umat Islam ini, yang KTP-nya Islam, yang mengaku agama Islam, tapi dalam kehidupan sehari-hari kita banyak melanggarnya. Itu yang saya maksud tidak Islami semacam itu. Ya. Bahkan saya sendiri pun sebagai guru agama pun saya sadar bahwasanya saya belum kafah, saya belum sempurna dalam menerapkan apa yang disampaikan oleh Al-Quran dan Hadis. Maka oleh sebab itu tugas kita adalah selalu mengevaluasi diri. Bukan berarti kita kemudian kita menyalahkan orang lain, kita merasa paling benar, tidak. Tapi sering-sering kita mengevaluasi diri supaya apa? Supaya apa yang kita lakukan, kesalahan yang kita lakukan di hari ini tidak akan terulang lagi di hari esoknya. Itu harapannya. Baik, tidak panjang kali lebar, hari ini Pak Fadil akan melakukan kontrak belajar kepada kalian kelas 2 baru ini ya. Yang kemarin kelas 1 diajar oleh Pak Farid, yang diampu mata pelajaran oleh Pak Farid. Sekarang di kelas 2 ini saya yang megang, otomatis suasana belajarnya, cara mengajarnya berbeda dengan suasana yang ada di kelas 1. Kenapa? Karena materi itu semakin naik tingkatannya,
maka materi itu kualitas cara berpikirnya akan juga menaik. Ya. Kelas 1 otomatis cara berpikirnya berbeda dengan di kelas 2. Mungkin kelas 1 teoritis gitu ya, mungkin materi-materinya mengandung teoritis. Ya, atau bahkan praktek ya. Tapi menganalisisnya mungkin belum matang. Kenapa? Karena kalian masih berbau nuansa anak SMP, sehingga diajak berpikir menganalisis itu agak sulit. Nah, harapannya nanti kelas 2 karena kamu sudah mengetahui bagaimana nuansa pembelajaran di SMA, harapan saya di kelas 2 ini kamu harus kritis, bisa menganalisis ya. Menganalisis dari segi keilmuan pelajaran agama, dan yang paling penting lagi adalah kamu bisa menganalisis kehidupan yang ada di masyarakat tentang nilai-nilai agama Islam. Di masyarakat saya, misalkan di daerah Sentul misalkan, atau Mdogrit, ternyata masyarakatnya kok semacam ini ya. Musola banyak sekali, masjid banyak sekali, tapi kenapa kok masyarakatnya, lingkungannya enggan datang ke masjid? Ada apa? Kesalahannya apa? Apa salah masjidnya? Kok sampai-sampai ditakuti? Ya. Ditakuti masyarakat, sehingga karena takut kepada masjid, banyak di antara mereka yang tidak mau datang ke masjid. Tapi giliran ada konser, dangdutan, atau jaranan misalkan, kenapa orang-orang berbondong-bondong berjamaah membuat shop sampai duduk paling depan, ngesot sampai ngesot, antri lihatnya, ya. Dan mereka tidak takut, maksudnya gitu. Tapi kenapa giliran ada bangunan yang namanya masjid atau musola, ketika terdengar suara Allahu Akbar, Allahu Akbar, banyak orang yang takut kepada masjid, tanda kutip tidak mau datang ke masjid. Maka tugas kalian di SMA ini, karena sudah SMA, sudah dewasa, sudah remaja, bisa menganalisis. Kenapa ya orang-orang itu kok nggak mau ke masjid itu? Kenapa ya? Ya, itulah tugas kalian, menganalisis. Karena 1 alasannya ini, 2 ini, itulah proses analisis. Ya, harapannya Pak Fadil, kalian bisa menganalisis, bisa mengkritisi materi-materi yang ada di kelas 2, dan nanti bisa kalian terapkan dalam kehidupan masyarakat. Gitu ya. Nah, contoh misalkan di kelas 2 ini, di semester 1 ini ada materi tentang iman kepada kitab. Ini di kelas di SMP dulu pernah diajarkan iman pada kitab, tapi cara menganalisisnya yang berbeda. Kalau di SMP mungkin kalian cukup mengenal apa sih kitab-kitab Allah itu, ada Zabur, Taurat, Injil, Al-Quran. Tapi nanti ketika di SMA bukan kalian menghafalkan nama-nama kitabnya, tapi menganalisisnya. Kenapa ketika Allah sudah menurunkan yang namanya kitab Taurat, tiba-tiba besoknya Allah menurunkan kitab yang namanya kitab Zabur? Kenapa Taurat tidak dipertahankan sampai, bahkan kalau bisa sampai hari ini, sampai zamannya Nabi Muhammad SAW. Tapi kenyataannya ketika Allah sudah menurunkan kitab Taurat, Allah masih menurunkan lagi kitab Zabur. Masih kurang lagi, Allah masih menurunkan kitab berikutnya, namanya kitab apa? Kitab Injil, gitu. Padahal sudah ada kitab Taurat, sudah ada kitab Zabur, tapi Allah masih menurunkan yang namanya kitab Injil. Dan muncul lagi kitab terakhir namanya kitab Al-Quranul Karim. Kenapa Allah menurunkan banyak kitab? Dan akhirnya ya sekarang kita di Islam ini mengklaim bahwasanya ya kitab yang harus kita taati hari ini adalah Al-Quran. Ya, itu tugas cara menganalisis antara perbedaan cara menganalisis antara anak SMP dengan anak SMA. Kalau SMP kalian cukup memahami nama-nama kitabnya, ayatnya ini. Tapi ketika sudah SMA, cara menganalisisnya semacam itu, cara mengkritiknya. Nah, untuk menjawab pertanyaan apa yang saya sampaikan tadi itu, maka banyak-banyak membaca referensi, banyak-banyak membaca buku yang berkaitan dengan itu, wawasan keumatan, wawasan keislaman tadi itu. Ya, ada lagi misalkan bab tentang hormat dan patuh kepada orang tua. Ya. Namanya hormat dan patuh pada orang tua sudah menjadi kewajiban kita sebagai anak. Tapi cara menganalisisnya, kok ada di televisi itu kok sampai teganya ada orang tua, ada anak membunuh orang tuanya. Salahnya itu di anaknya atau di orang tuanya? Kalian berpikir coba semacam itu. Supaya apa? Supaya kelak ketika nanti kamu menjadi orang tua, ya kejadiannya yang ada di televisi sampai anak mau membunuh orang tuanya tadi itu, sampai dimutilasi kemudian dipendem
kepalanya di sana, kakinya di sana terpisah itu kan, supaya nanti kamu bisa mengantisipasi jangan sampai anak kita kelak berbuat semacam itu. Ya, berarti analisisnya bagaimana? Itu tugasnya anak SMA semacam itu. Ya, ada lagi misalnya bab sholat jenazah. Bab sholat jenazah itu nanti kalian tidak hanya memahami teori-teorinya saja, kemudian tidak hanya praktek, tapi menganalisis. Menganalisisnya apa? Nanti saya kasih tugas kalian menganalisis kenapa di masyarakat itu ketika ada orang meninggal banyak ritual yang dilakukan. Misalkan ada bunganya di jenazah itu kok dikasih, kadang ada daerah itu yang masih kental itu ada lilinnya, misalkan ada daun-daun atau bunga-bunga disusun panjang-panjang itu ya, kalau dalam bahasa Jawanya namanya ngeronce, menyusun bunga, biasanya 3 helai ya. 3 helai itu nanti ditaruh di atasnya renda 3 helai. Kenapa? Terus pas berangkatnya tadi itu nanti memberangkatkan jenazah itu dari awal sampai menuju ke pemakaman itu ditaburi bunga. Itu analisisnya. Kenapa itu terjadi? Ya. Atau kalau mau lebih luas lagi, misalkan kenapa pada saat bayi baru lahir itu ada jenang merah, ada jenang putihnya. Nah, itu analisis masyarakatnya semacam itu. Kamu diajari menganalisis itu. Kadang orang tua kita itu mengajarkan hal-hal semacam itu hanya pokoknya ngene. Pokoknya itu yang salah. Kita sudah milenial, kita sudah zamannya sudah 4.0. Nggak bisa jawabannya pokoknya, nggak bisa. Orang tua memberikan alasan kepada anaknya harus sesuai dengan kajian ilmiahnya, kajian kebenarannya, supaya kita nanti ketika kita sudah masuk ke zaman-zaman tahun 2025, ketika anak kita ditanya semacam itu, kita bisa menjawabnya. Ketika nanti kita nggak bisa menjawabnya, kok jawabannya masih sama dengan orang tua, pokoknya ini, pola pikir anak-anak kita itu sudah berbeda lagi. Pola pokoknya, akhirnya anak-anak kita tidak mau melaksanakan apa yang sudah dilaksanakan oleh orang tua kita terdahulu. Kurang lebih semacam itu. Itu analisisnya. Dan masih banyak lagi materi-materi, judul-judul yang akan kita bahas di semester 1 kelas 2 ini. Nanti kalian bisa melihat di LKS di bukunya gitu ya. Nah, saya akan menawarkan kontrak belajar kepada kalian. Ya, kontrak belajar itu maksudnya kita kita harus menjalin yang namanya kesepakatan pembelajaran supaya kamu enak, saya juga enak, gitu ya. Sistem pembelajaran, ya, sistem pembelajarannya kalau misalkan tidak ada corona otomatis kita tatap muka, kita diskusi, presentasi, membuat makalah, kelompok maupun individu. Itu karena itu apabila tidak ada corona. Tapi karena sekarang kita sifatnya pandemi dan serba online, saya juga memikirkan paket data kalian. Ya, kalau orang tuanya pegawai negeri mungkin per bulannya sudah jelas, ada gaji yang diterima. Tapi kalau yang swasta, apalagi sekarang pandemi semacam ini, penghasilan juga tidak seperti yang dulu-dulu. Saya tidak mau banyak-banyak bermain online ya, bermain YouTube. Nanti takutnya ya banyak paket data yang harus kalian butuhkan ini ya. Maka sistem pembelajaran saya adalah cukup mengikuti apa yang sudah saya kasihkan, apa yang sudah saya berikan melalui YouTube maupun melalui WhatsApp, melalui Google Form atau menggunakan web sekolah. Itu nanti mengikuti saja gitu ya. Terus sistem penilaiannya, saya menggunakan 2 metode, yaitu menggunakan penilaian secara tertulis ya, dan yang kedua adalah penilaian secara praktek. Kalau tulis berarti nanti ada materi-materi yang perlu kalian cari dengan cara menulis ya, atau bisa juga dengan cara ulangan harian ya. Itu nanti mengikuti yang jelas siap-siap belajar nulis lagi. Saya ingin kemurnian tulisan kalian ya. Kemudian yang kedua adalah praktek. Kalau praktek, saya sudah menyiapkan buku jurnal ibadah. Tahun kemarin saya sudah menyiapkan jurnal ibadah tapi berupa lembaran. Kelemahannya apa? Kelemahannya anak-anak itu gampang lesot ya, gampang hilang. Dan saya mangkal ya. Cuma enaknya kalian bisa ngeprint sendiri-sendiri. Nah sekarang saya sudah membuat bukunya. Nanti kalian pas mengambil LKS di rumah saya
saya sudah menyiapkan buku jurnal ibadahnya. Nanti kalian baca. Ini saya bahas sekilas saja di sini ya. Ada yang harus kalian praktekkan ini nanti caranya bagaimana nanti ikuti saya saja. Doa, ada kumpulan doa. Siap-siap nanti kalian menghafalkan doa masuk dan keluar kamar mandi. Ini banyak sekali anak-anak muda yang masuk kamar mandi dan keluar kamar mandi tidak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kamar mandi itu pada hakikatnya adalah ya kalian tahu tempat yang mungkin tidak suci, banyak najisnya, otomatis ini disukai oleh makhluk-makhluk ya gaib atau setan atau jin dan seterusnya, sehingga kita minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala pada saat kita masuk ke kamar mandi ini, sampai keluarnya pun kita dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Siap-siap dihafalkan. Ya, nanti doanya sudah saya masukkan dalam buku jurnal, kalian tinggal menghafalkan saja. Doa untuk orang meninggal. Ya. Bagi anak-anak yang orang tuanya sudah meninggal, bagaimana cara doanya kalian? Maka sudah saya tuliskan di buku jurnal itu, tugas kalian adalah menghafalkannya. Doa setelah sholat. Ya, banyak orang yang kemudian setelah sholat gedek-gedek langsung protes gitu ya, pergi entah kemana. Setelah kudu lihat andin ya. Kalian harus menghafalkannya. Ya. Kemudian poin B, bacaan niat. Ya, ada 3 niat yang harus kalian selesaikan di semester 1 ini. Yang pertama adalah niat mandi junub. Apa mandi junub itu? Apa junub itu? Yaitu mandi untuk mensucikan hadas besar karena keluarnya sperma bagi laki-laki, keluarnya mani. Ya. Pak, perempuan apa bisa keluar mani? Bisa. Yang punya mani itu enggak laki-laki toh. Cuma fungsinya spermanya laki-laki itu untuk membuahi sel telurnya wanita, tapi kalau spermanya wanita tujuannya hanya untuk terjadinya rangsangan kenikmatan dalam berhubungan seksual pada suami istrinya. Nah, kalau nggak punya suami, nggak punya istri, apa bisa mengeluarkan sperma? Baik laki-laki maupun perempuan, ya bisa lah. Kalian sudah paham sendiri bagaimana cara mengeluarkan sperma bagi laki-laki maupun perempuan. Kalau dalam ilmu biologi itu, kalau laki-laki namanya onani ya. Kalau perempuan namanya masturbasi, itu mengeluarkan sperma dengan sengaja. Maka itu dihukumi junub. Ya, maka harus mandi junub. Nanti kalau kalian head atau nifas itu ketika mandi ada niatnya lagi. Ini khusus mandi ketika keluarnya sperma, baik laki-laki maupun perempuan gitu ya. Yang kedua, niat puasa Senin Kemis. Ya. Kadang kan ada orang yang semoga aku niat puasa Senin, niat puasa Kemis ya. Tapi cara Arabnya belum hafal. Maka nanti kalian menghafalkan itu. Bah, kuingko sampai ngelakoni puasa Senin Kemis ya ora ngerti, sing penting sampean hafalkan niatnya. Ya. Syukur-syukur lek sampean mau mengamalkannya puasa Senin Kemis. Kemudian niat puasa Tasu'a dan Asyura. Ya, sebentar lagi kita akan memasuki ibadah hari raya kurban. Maka 2 hari sebelum masuk ke hari kurban itu kita disunahkan untuk berpuasa. Puasanya apa? Namanya puasa Tasu'a dan puasa Asyura. Maka niatnya sudah saya tuliskan di buku itu, kalian hafalkan, besok tinggal laksanakan puasanya gitu ya. Berikutnya zikir sesudah sholat. Ya, siap-siap ini kalian hafalkan ini. Kadang banyak orang yang habis sholat langsung makplecas, tidak mau zikir. Ada yang tanya, kan nggak wajib Pak? Iya nggak wajib. Terus pertanyaannya, kalau kamu nggak sholat kemudian kamu nggak zikir, kapan zikirnya? Ya, betul nggak wajib, sunnah. Ya. Terus pertanyaannya, kalau kamu setelah sholat tidak mau zikir, terus kapan zikirnya? Emang di luar sholat kamu sering zikirin itu? Zikirnya dak so ya. Dak tinggal so ing Allah. Maksudnya itu. Tapi orang-orang kita banyak yang melenceng kepada kata-kata yang sifatnya misuh gitu ya. Tuh, itu ada zikirnya. Kalian baca. Mudah Pak. Kalau kalian sering membaca ini, insya Allah gampang hafal. Ya. Berikutnya praktek sholat jenazah. Karena ada materi bab jenazah, kalian siap-siap nanti praktek sholat jenazah. Tata caranya bagaimana nanti kita bahas di bab jenazah. Tidak usah terburu-buru, oke?
Kemudian yang poin berikutnya yaitu praktek membaca Al-Quran. Ya, nanti di buku jurnal ibadah itu nanti ada kolom-kolom. Misalkan bulan Januari misalnya, atau bulan Agustus ya. Bulan Agustus itu tanggalnya berapa? Tanggal 1 sampai 30 misalkan. Maka mulai tanggal 1 sampai 30 kalian harus membaca Al-Quran dengan cara mengisi kolom-kolom tadi itu. Quran surat apa? Bagian surat Quran ya. Bagian surat Quran surat apa? Ayat berapa? Jam berapa ngajinya? Nah, tanda tangan ya. Yang Iqra berarti Quran Iqra jilid berapa? Halaman berapa? Ya, tanda tangan gitu ya. Kalau pas halangan berarti tanggal itu dikasih tanda H alias halangan. Ini khusus perempuan. Kalau laki-laki nggak mungkin hantu gitu ya. Khusus yang perempuan ada nya. Kalau laki-laki kok sampai muni ini tak delok lanang apa wedok sampean apa bencong malah ya. Yes. Nek enggak ngene sampe enggak mau ngaji. Kalah sama filmnya. Kalah sama PUBG-nya. Kalah sama apa namanya? Ini handphonenya ya. Dan berikutnya praktek sholat fardu. Kelas 2 ini sampean saya suruh melaporkan aktivitas sholat subuh sama sholat isya. Ya, caranya sama dengan mengaji tadi itu. Agustus misalkan. Sholat zuhur jam berapa ditulis. Jamaah J atau M. J itu jamaah, M itu munfarid. Munfarid itu sendiri. Ya, ditulis jamaah atau munfarid. J misalkan. Yang perempuan pas halangan berarti tanggal sekian H. Ya. Isanya jam berapa? Sen. Ya. Kenapa? Karena subuh sama isya itu banyak orang yang gampang kelenderan. Subuh gampang bangkong, tangi-tangi jam 10, isya kadung nyangkruk karo kancane utawa ndelok TV saking khusuke lali salat isya. Gitu ya. Kalau maghrib kabeh padha wis siap. Kita berdoa bersama-sama, mudah-mudahan pandemi Covid-19 ini segera berakhir. Kita bisa berjumpa kembali, kita bisa bertatap muka kembali di sekolah. Karena jujur saya sebagai guru ketika ngajarnya online semacam ini, jan angel ngomong di depan kamera itu gampang kami serontolen. Enak ngomong di depan murid langsung. Guyon ya bisa. Kalau semacam ini guyon bagaimana? Saya ketawa-ketawa sendiri, nggak ada yang ikut ketawa. Seperti orang gila saya akhirnya. Itu ya. Kita doa bareng-bareng mudah-mudahan kondisi semacam ini oleh Allah segera diangkat. Ya. Tentunya ketika sudah diangkat oleh Allah, tugas kita sebagai manusia adalah kita harus sering-sering evaluasi diri. Bisa jadi Covid-19 ini menjadi peringatan oleh Allah pada umat manusia yang sudah banyak melewati batasannya. Sehingga dengan adanya Covid-19 ini, aktivitas manusia yang tadinya melewati batasannya diberhentikan sejenak. Supaya diberikan waktu untuk saling evaluasi diri. Gitu ya. Terima kasih sudah mau menonton video ini sebagai kontrak belajar kita. Jangan lupa ya, sebelum kalian meninggalkan YouTube ini, kalian absen dulu sementara di bawah ini karena saya belum membuat absennya. Sementara kalian absen di bawah ini, tulis namanya, kemudian kelas berapa, nomor absen berapa, gitu ya. Ya, terima kasih. Waalaikumsalam. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.